Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikra S. Saya adalah salah satu dosen pengajar di program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mamuju dengan NIDN 0922118503. Bidang keilmuan saya adalah perawat dengan keahlian di bidang kegawat daruratan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran yang saya gunakan, yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran, berikut saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di program studi D3 Keperawatan, khususnya semester 5, dengan beban SKS yang diberikan yaitu 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Fokus mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep dan prinsip gawat darurat, perspektif keperawatan gawat darurat, konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar, prinsip utama pertolongan korban gawat darurat, langkah-langkah penilaian korban, konsep pengkajian pada pasien gawat darurat, sistem pelayanan gawat darurat, konsep dan prinsip nursing disaster dan kejadian luar biasa, serta konsep asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat pada berbagai kasus. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah pada akhir program, mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat dan atau bencana, serta mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat dan atau bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar dan kewenangan. Sehingga ada 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang saya tentukan, yaitu CPMK yang pertama. Pada akhir program, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat dan atau bencana, dan CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar dan kewenangan. Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah saya sebutkan, maka saya menetapkan terdapat 4 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perspektif, konsep, dan prinsip keperawatan gawat darurat. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan gawat darurat. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip keperawatan bencana serta kejadian luar biasa. Dan sub CPMK keempat, mahasiswa mampu melakukan prosedur tindakan kegawat daruratan. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya perspektif keperawatan gawat darurat, konsep dan prinsip gawat darurat, konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar, langkah-langkah penilaian korban, konsep pengkajian pada pasien gawat darurat, sistem pelayanan gawat darurat, dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sehari-hari dan bencana, konsep dan prinsip keperawatan bencana dan kejadian luar biasa, konsep komunikasi dan transportasi pasien gawat darurat, dan konsep asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat baik pada kasus trauma kepala, dada, abdomen, fraktur, luka bakar, gigitan hewan berbisa, dan intoksikasi. Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari pustaka utama dan pustaka penunjang. Pustaka utama menggunakan modul ajar keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana yang telah saya susun. Sedangkan pustaka penunjang berupa jurnal ilmiah yang dapat diakses pada platform publikasi jurnal ilmiah seperti Garuda Kemendikbud dan Science Direct yang mana telah dilanggan oleh Poltekkes Kemenkes Mamuju, sehingga mahasiswa dapat mengakses secara bebas untuk mencari referensi sesuai yang berkaitan dengan materi mata kuliah. Adapun referensi tambahan lainnya, diantaranya menggunakan buku keperawatan gawat darurat dan bencana SEHI oleh Emergency Nurse Association, pedoman bantuan hidup dasar American Heart Association Update 2020, dan referensi lainnya. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu sinkronus dan asinkronus.
Pada pembelajaran sinkronus, yaitu dilakukan tatap muka secara langsung, baik di ruang kelas maupun di laboratorium. Sedangkan pada pembelajaran asinkronus, yaitu mahasiswa belajar secara mandiri dan mengerjakan tugas-tugas serta latihan soal yang terdapat dalam modul yang dapat diakses dalam virtual learning Poltekkes Kemenkes Mamuju. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah tanya jawab, kooperatif learning, kolaboratif learning, role play, dan simulasi. Bentuk pembelajaran kuliah teori dilakukan dengan durasi setiap pertemuan selama 2 kali 50 menit, sedangkan kuliah praktikum dengan durasi setiap pertemuan 1 kali 170 menit. Dalam kegiatan belajar mandiri, untuk setiap pertemuan selama 2 kali 60 menit, mahasiswa diminta untuk membaca modul ajar dan mengerjakan latihan soal-soal yang terdapat pada modul ajar keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Sedangkan penugasan terstruktur diberikan 1 kali 2 kali 60 menit berupa membuat jurnal refleksi dan membuat resume. Adapun indikator penilaian terdiri dari 2, yaitu teknik penilaian dan kriteria penilaian. Teknik penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu partisipasi, kuis, tugas, dan OSCE. Untuk kriteria pada penilaian partisipasi, saya menggunakan rubrik penilaian partisipasi mahasiswa. Apa sajakah yang akan dinilai dari partisipasi mahasiswa? Yang pertama adalah kemampuan mahasiswa dalam menguasai isi materi, kemudian keaktifan di dalam kelas, kemampuan mengajukan pertanyaan, dan kemampuan menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat. Saya menggunakan aplikasi Mentimeter sebagai media dalam berinteraksi dengan mahasiswa saat perkuliahan. Salah satunya untuk mengawali topik perkuliahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa terkait topik yang akan diajarkan. Selanjutnya, kriteria kuis, UTS, dan UAS. Digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memahami dan menjelaskan setiap sub CPMK. Penilaian didasarkan dari jumlah jawaban yang benar dengan kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kuis dilakukan menggunakan aplikasi Sokratif dan Kahoot. Kedua aplikasi ini dapat diakses oleh mahasiswa secara online dan bebas biaya. Sedangkan untuk UTS dan UAS, saya menggunakan fitur pada Virtual Learning Center VLab Poltekkes Kemenkes Mamuju, di mana mahasiswa dapat mengakses melalui akun mereka masing-masing pada aplikasi VLab tersebut. Kriteria penugasan terstruktur terdiri dari 3, yaitu reflektif jurnal, resume, dan poster. Untuk indikator penilaian sudah tertuang ke dalam masing-masing rubrik penilaian, baik itu tugas reflektif jurnal, resume, maupun poster. Rubrik penilaian ini telah saya sampaikan terlebih dahulu kepada mahasiswa pada saat penjelasan RPS dan kontrak pembelajaran. Tugas mahasiswa dapat dikumpulkan pada aplikasi Google Classroom. Kriteria penilaian OSCE, saya menggunakan rubrik penilaian OSCE yang mengukur kemampuan mahasiswa dalam melakukan anamnesis, prosedur pemeriksaan fisik, perumusan masalah, dan keterampilan prosedur tindakan. Pengukuran pencapaian pembelajaran menggunakan matriks yang menunjukkan pencapaian mahasiswa pada setiap sub CPMK, di mana masing-masing sub CPMK dinilai dari 4 aspek, yaitu partisipasi, kuis, tugas, dan OSCE. Total skor yang diperoleh harus bernilai minimal 70 untuk dinyatakan bahwa capaian pembelajaran telah tercapai. Demikianlah penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang menggunakan metode delivery, interaction, and assessment pada video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa agar sekiranya kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan. Doa dimulai. Selesai. Ya.
Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Kok kayak lesu? Nah, kita sedikit memicu semangat dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, maka jawabannya adalah pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke? Bisa kita mulai? Bisa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana, yang mana sebelum memulai saya ingin mengingatkan kembali lagi terkait dari capaian pembelajaran kita ya, bahwa diharapkan setelah adik-adik menyelesaikan proses pembelajaran di mata kuliah ini, adik-adik mampu memahami konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar pada situasi darurat dan ataupun bencana. Dan tentu juga dari hasil pembelajaran ini kami harapkan adik-adik mampu untuk melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat dan bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar dan kewenangannya. Ya, sehingga kemarin-kemarin kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Definisi keperawatan gawat darurat. Oke, good. Definisi tentang keperawatan gawat darurat. Ada lagi yang ingat? Tujuan penanggulangan gawat darurat. Good. Yang lainnya di belakang, ada yang masih ingat gak? Kemarin kita belajar tentang apa? Mata kuliah kita, yaitu setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar, yaitu CPMK yang kedua kita pada mata kuliah ini, dengan tujuan pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi pengertian dari BHD ataupun RJP itu sendiri, kemudian indikasi dan tujuan pemberian resusitasi jantung paru, kemudian perubahan sekuens BHD sehingga pada bagaimana melihat chain of survival dari pasien-pasien yang mengalami ancaman kematian yang membutuhkan pertolongan. Kemudian kita akan mempelajari langkah-langkah memberikan resusitasi jantung paru, dan yang terakhir bagaimana melakukan evaluasi dan mengetahui kapan RJP itu dapat dihentikan. Ya. Sebelum memulai, tentu kita semua sudah sering ya mengalami, melihat kondisi-kondisi di sekitar kita yang berkaitan dengan hal-hal yang mengancam. Karena bantuan hidup dasar ini pada dasarnya untuk diberikan pada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, untuk menstimulasi awal dari pengalaman adik-adik semua, sekarang kita coba masuk di menti.com. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Ya. Kira-kira apa saja pengalaman yang adik-adik lihat di sekitarnya yang pernah terjadi, kondisi-kondisi yang sifatnya mengancam gitu ya, memberikan kondisi-kondisi yang berbahaya bagi korbannya. Ayo langsung saja masuk dengan kodenya 26108840. Baik, ayo silakan diisi. Sudah ada beberapa jawaban yang masuk ya terkait kondisi-kondisi apa saja yang pernah dilihat oleh adik-adik semua. Ada yang bilang tersedak, kecelakaan, ada henti jantung. Ayo yang lain silahkan dikirim. Oke, ada kecelakaan lalu lintas, korban tidak sadarkan diri. Ya, kemudian ada kecelakaan lalu lintas juga. Berikutnya korban tidak sadarkan diri, masih henti jantung. Ya, silakan disubmit yang lain. Kira-kira apa lagi kasus-kasus yang biasa terjadi ya, yang pernah kita dengar, tetangga atau mungkin lihat di televisi, kondisi-kondisi yang sifatnya mengancam. Ya. Oke, ada tambahan lagi yang terbaru, tenggelam, ya. Ya, ini marak nih, apalagi kita di Sulawesi Barat ini banyak tempat-tempat wisata yang di pantai ya. Sering sekali kita dengarkan banyak anak yang tenggelam. Kemudian
Ada lagi perdarahan ibu hamil ya. Benar sekali ya. Nah, ada lagi yang lain? Baik, adik-adik, dari beberapa jawaban yang sudah kalian berikan tentang contoh-contoh kasus-kasus yang pernah kalian lihat, pernah dengar ataupun pernah alami, di sini kita lihat ada beberapa ya. Ada kasus tenggelam. Siapa nih yang jawab tenggelam? Ya, kira-kira dengan kasus tenggelam ini memang mengancam nyawa untuk korbannya ya? Iya Pak, karena kebetulan kemarin Pak, Oke. ada satu korban, pada saat itu saya kasihkan juga, ada anak kecil yang tenggelam Pak, dan lama baru didapatkan Pak, kemudian pada saat ditemukan, kondisinya sudah kira-kira yang pada saat kamu lihat itu apa yang dilakukan pada anak tersebut? itu kebetulan Pak, kemarin karena anak kecil, dia itu diangkat kakinya Pak, baru ditunggu gitu Pak. Semacam kayak diguncang gitu ya, kepalanya dibawa. Iya Pak. Dan anak ini tidak tertolong? Tidak Pak. Tidak tertolong. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Dari contoh-contoh tadi yang sudah kita pelajari, maka pada dasarnya bantuan hidup dasar itu adalah bagaimana memberikan pertolongan pertama pada korban-korban yang mengalami henti jantung maupun henti nafas. Nah, henti jantung maupun henti nafas ini sering sekali kita sebut dengan kondisi cardiac arrest. Sedangkan RJP itu sendiri atau resusitasi jantung paru adalah bagian dari tindakan pada saat kita memberikan bantuan hidup dasar. Bisa mengalami henti nafas kembali. Sehingga korban setelah tertolong kasih posisi mantap, selalu evaluasi kondisi korban. Lihat kembali, jangan sampai korban kembali masuk pada henti nafas. Jadi kalau henti nafas, segera terlentangkan kembali dan berikan rescue breathing. Ya, nah bagaimana untuk memberikan recovery posisi? Seperti ini langkah-langkahnya ya. Tangan kiri kita angkat, kemudian tangan yang satunya arahkan ke salah satu pipi yang berlawanan, kemudian kita angkat lututnya kita fleksikan dan kita miringkan pada sisi yang lainnya. Ini tujuannya buat apa? Untuk mencegah terjadinya aspirasi pada korban ya. Sehingga pasien kalau misalnya nanti dia ada sekret air liurnya itu bisa keluar. Karena kalau dia posisi terlentang nanti akan terjadi penumpukan. Baik, sekarang tantangannya apa bagi kita sebagai nanti yang menjadi tenaga kesehatan? Telah kita ketahui respon time ketika terjadi cardiac arrest dicegah untuk sampai terjadinya kematian itu hanya berapa menit tadi? 3 sampai 8 menit. Oleh karena itu, karena cardiac arrest ini terjadi di masyarakat, maka masyarakat sebagai first responder. First responder apa itu? Dia sebagai yang menemukan korban pertama kali, yang mengidentifikasi orang ini mengalami henti jantung, henti nafas, harus diajar. Ya, itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Berikutnya silakan adik-adik sekalian jika ada hal yang perlu diklarifikasi atau mau ditanyakan. Siapa? Saya Pak mau tanya. Ya, silakan Sylvia. Begini Pak, saya mau tanya, kalau misalnya kami lagi ada di pedesaan, Oke. dan kebetulan rumah sakit sangat jauh, kan kalau untuk pasien cardiac arrest otomatis harus dilakukan tindakan segera ke rumah sakit. Ya. Kita mau melakukan tindakan RJP, cuman kan pasti harus dibawa juga ke mobil. Bagaimana cara kami tindakan kalau kita mau melakukan tindakan RJP pada saat lagi diangkat juga ke mobil sampai di dalam mobilnya itu Pak? Oke. Pertanyaan yang sangat baik. Tadi kita sudah dengarkan dari Sylvia yang memberikan pertanyaan seperti gini, kasusnya. Pada situasi ini lagi di pedalaman, ya, terjadi ada pasien atau korban yang mengalami cardiac arrest, sedangkan perlu dilakukan rujukan segera. Nah, sekiranya apa yang perlu kita lakukan sebagai penolong pada situasi tersebut? Nah, ingat, ketika terjadi cardiac arrest, maka harus senantiasa diberikan kompresi dan ventilasi secara berkesinambungan selama korban itu masih mengalami cardiac arrest dan belum menunjukkan adanya kematian yang irreversible.
tetap hari ini bahas untuk materi berikutnya ya. Tapi sebelum memulai, terlebih dahulu kita mau evaluasi terkait dengan materi yang sudah diajarkan kemarin. Nah, untuk evaluasi kali ini saya akan menggunakan aplikasi namanya Kahoot. Ya, kita akan ada kuis. Kalian silahkan mengerjakan beberapa soal yang telah saya masukkan. Nanti kita lihat sejauh mana pemahaman adik-adik mahasiswa terkait dengan materi yang telah saya ajarkan. Ya, silakan langsung masuk saja pada Kahoot-nya. Saya bukakan ya. Oke, adapun game pinnya 7301934. Nah, udah masuk semua. Siap? Kita mulai kuisnya. Kalian sudah bersiap? Siap. Oke, kita start. Pertanyaan pertama. Silahkan disimak. Ingat, kerjakan sendiri-sendiri. Oke. Ada 10 orang yang sudah menjawab benar. Jadi pertanyaannya, di manakah letak untuk meraba nadi karotis? Di mana? 2 sampai 3. Di samping trakea. Bagus. Kita lihat siapa sih yang paling tercepat tadi menjawab. Skor tertinggi saat ini ada Ain India. Good job. Bersiap untuk soal berikutnya ya. Kita lihat siapakah terbaik pada kuis kita pada hari ini. Urutan ketiga ada Selviana. Selamat ya. Urutan kedua ada Ain India. Dan urutan pertama pemenangnya adalah Vira Farhana Yusuf. Kita berikan aplaus buat teman-teman yang sudah mendapatkan podium teratas pada kuis hari ini. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan praktikum kita untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana, yang mana pada hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana memberikan bantuan hidup dasar, khususnya dalam melakukan resusitasi jantung paru pada korban-korban yang mengalami cardiac arrest. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, Pak. Masih semangat gak mau belajar nih? Semangat. Ya, baik. Sebelum mulai kita review sedikit ya. Kan kemarin Bapak sudah memberikan materinya di ruang kelas. Nah, sebelum kita mulai, ada nggak yang mau mengulang? Apa sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan ketika akan memberikan bantuan hidup dasar? Ayo, siapa mau mencoba menjelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan, Zauki. Oke, yang pertama itu kita memperhatikan keamanannya, di mana kita harus aman lingkungan, aman penolong, dan aman korban. Dalam hal ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menggunakan APD. Ya, APD kita mulai menggunakan masker. Dan menggunakan handscone. Nah, untuk aman berikutnya, aman dari korban, karena situasinya kita contohnya sekarang berada di lingkungan rumah sakit, maka tentu kondisi korban aman kondisinya, begitupun juga lingkungannya, sehingga kita akan melangkah pada berikutnya yang kedua, yaitu melakukan cek respon. D danger, kemudian R respon ya. Yang perlu kita lakukan dengan cara sederhana, menepuk bahu korban dengan teknik seperti ini. Pak, buka matanya Pak. Pak, buka matanya Pak. Nah, apabila korban tidak berespon, maka kita bisa melanjutkan dengan memberikan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri kita bisa memberikan cubitan pada area sternum dengan teknik yang tidak mencederai. Kita menggunakan 2 jari, melakukan cubitan, dan kita lihat respon dari korban.
Nah, pada kondisi-kondisi korban yang mengalami cardiac arrest, tentu korban tidak akan memberikan respon atau disebut dengan unrespond. Sehingga langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah shout for help, meminta tolong. Tolong, ada pasien atau korban yang tidak sadarkan diri, aktifkan code blue dan ambilkan AED segera. Ya, jadi kita harus memanggil teman sejawat lainnya karena kita kalau misalnya berada di lingkungan rumah sakit. Tapi kalau kita berada di luar rumah sakit, menemukan korban seperti itu, maka kita minta tolong pada orang yang ada di sekitar. Nah, sekarang kita akan melakukan kompresi. Saya akan meletakkan tumit telapak tangan saya pada dinding sternum korban seperti yang tadi sudah diajarkan ya, cara menentukan titik tumpunya. Kemudian tangan yang non dominan kita tautkan seperti ini dan memberikan kompresi dengan kedalaman 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit seperti ini. 4, 5, 6, 7, 6, 2, 3. Untuk memberikan posisi recovery, maka yang perlu kita lakukan adalah pada salah satu tangan kita tempatkan pada bagian atas, kemudian kita mengambil tangan yang lainnya ditempatkan pada bagian pipi dan kita tekuk lututnya salah satu bagian. Nah, secara bersama kita tarik badannya untuk ke samping seperti ini. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah tadi saya sudah mempraktekkan bagaimana cara memberikan bantuan hidup dasar. Untuk sekarang, saya akan memberikan kesempatan kepada adik-adik semua melakukan secara mandiri, satu persatu ya, bagaimana memberikan bantuan hidup dasar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Siapa nih yang mau mulai duluan? Ada? Lala mau? Oke, Lala mau ya. Sama? Oke, Mirsa. Baik, kalau begitu kita langsung atur posisi ya. Jadi seolah korban ini ditemukan pertama kali tidak sadarkan diri ya. Oke, kita mulai. Silakan diperagakan tadi. Gimana caranya? Yuk. Misalnya tadi apa yang perlu dilakukan pertama kali? Bisa? Yang pertama adalah danger. Aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Oke, sudah pakai APD? Sudah pakai APD, sudah pakai masker. Sekarang lakukan respon. Pak. No respon. Berikan rangsangan nyeri. No respon. Call for help. Tolong, Lala, ada pasien tidak sadarkan diri. Oke. Aktifkan code blue, bawakan AED. Oke, good. Sekarang mulai Mirsa lakukan kompresi sebanyak 30 kali. 30. 30. 1, 2. Good. 30. 1, 2. 30. 1, 2. 2 menit. Adik-adik sekalian, itulah tadi kita sudah memperagakan secara langsung bagaimana melakukan bantuan hidup dasar, terutama resusitasi jantung paru. Nah, gimana nih perasaannya sudah melakukan secara langsung, mempraktekkan langsung tadi? Saya Pak, cukup melelahkan setelah melakukan kompresi selama 2 menit. Betul sekali. Jadi memberikan kompresi itu cukup melelahkan ya. Tapi di sini ya kita tinggal butuh perbanyak latihan, nanti juga akan bisa maksimal ya. Pertemuan kita pada hari ini cukup sekian untuk materi praktikum bantuan hidup dasar. Nanti kita akan lanjutkan untuk prasat berikutnya sesuai dengan jadwal yang ada ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Itulah tadi cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka langsung. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.